Saya ingin langsung menyapa Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho. Selamat pagi Pak Topo. Ya, selamat pagi. Ya Pak Topo, ini ada banjir bandang juga yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Bagaimana kondisinya atau update-nya hingga pagi hari ini Pak? Beberapa sudah surut, sebagian besar sudah surut, baik di Batang, Kendal, Pekalongan. Jadi hujan deras yang berlangsung sejak 26 Januari siang banjir yang cukup luas terjadi di Kabupaten Batang, Kendal, dan Pekalongan. Di Batang ada 15 desa kelurahan di Kecamatan Batang yang menyebabkan banjir. 700 jiwa orang mengungsi tersebar di 7 titik pengungsian, yaitu ada yang di masjid, ada yang di pendopo kabupaten, kantor kecamatan, lapangan Klidang Lor. Kemudian di Kendal itu juga banjir pada minggu kemarin, melanda di 30 desa kelurahan di 7 kecamatan, yaitu kecamatan Kota Kendal, Rawosari, Weleri, Patebon, Ngampel, dan Ciparang. Ya, banjirnya hanya 10 sampai 40 cm, tidak ada pengungsian dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sedangkan di Pekalongan ini melanda di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Ketungguri, Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran, Wonokerto, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Barat. Paling parah untuk daerah terparah hingga pagi ini di mana Pak Topo? Masih ada di Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat ya? Iya, tetapi sebagian besar banjir sudah surut, masyarakat juga sudah kembali ke rumah, mereka membersihkan lumpur-lumpur atau ya material-material yang mengotori dalam rumahnya. Apakah banjir ini juga merendam jalur Pantura Lama Pak? Ada beberapa, tapi kemarin sudah sebagian surut. Artinya sudah bisa kembali dilintasi oleh kendaraan ya? Ya, kami belum dapat laporan pagi ini apakah sudah akses bisa dilalui. Karena kemarin sebagian belum bisa, tetapi sebagian sudah bisa karena banjir juga sudah surut. Ya, Pak Topo, ini menyambung apa yang sudah berkali-kali dikeluarkan berupa imbauan atau peringatan dini oleh BMKG terkait potensi ada bencana hidrometeorologi yang mengancam banyak sekali sejumlah wilayah di Indonesia hingga akhir Februari nanti. Bagaimana kemudian antisipasi yang sudah disiapkan oleh BNPB? Karena kita tahu satu pekan ini banyak banjir yang terjadi, cukup besar, cukup masif di Sulsel dan juga Pantura. Ya, sebenarnya koordinasi untuk mengantisipasi banjir longsor sudah kita lakukan sejak akhir Oktober. Jadi BNPB melakukan koordinasi dengan BPBD untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Kemudian beberapa daerah juga setelah menetapkan status siaga darurat. BPBD juga melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait termasuk TNI, Polri yang ada di daerah. Mereka juga meningkatkan kesiapsiagaan. Pantauan bencana melalui Pusdalob juga dilakukan pemantauan, kemudian disebarkan ke beberapa kecamatan desa yang rawan bencana, sosialisasi juga dilakukan, logistik, peralatan juga disiapkan. Sehingga ketika terjadi bencana, BPBD bersama stakeholder yang lainnya segera turun di lapangan. Memang kita memiliki permasalahan terkait dengan peringatan dini, terutama di masalah kultural. Jadi kalau infrastrukturnya, baik itu peringatan dini, petanya, dan sebagainya sebenarnya sudah disampaikan dan dimuat dalam website atau sosial media dan sebagainya. Tetapi sistem peringatan dini terutama soal curah hujan yang tinggi kemudian mengancam bencana-bencana seperti longsor dan juga banjir yang ini pertanyaannya ini apakah terinformasikan sampai tidak ke masyarakat di tingkat bawah ini informasi-informasi ini Pak? Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui. Jadi saya beberapa kali melakukan survei, melakukan polling, jajak pendapat antara masyarakat. Ternyata masyarakat banyak yang tidak mengetahui karena tidak melakukan akses. Jadi dari pemerintah sebenarnya juga menyediakan, mengupdate selalu peringatan. BMKG terus-menerus menyampaikan peringatan dini terkait dengan curah hujan, potensi
tinggi dan sebagainya. Badan Geologi selalu mengupdate prediksi rawan longsor di daerah-daerah sampai ke level kecamatan. Namun demikian, sebagian besar masyarakat tidak mengakses peringatan dini, sehingga tidak tahu. Nah, ini menjadi kendala, apalagi biasanya daerah-daerah rawan bencana, terutama longsor, itu di daerah-daerah yang masih aksesnya cukup sulit dan keterbatasan, masyarakat tidak mengetahui seperti ini. Nah, ini menjadi tugas bersama, bagaimana apa yang ada di sana bisa sampai kepada masyarakat yang betul-betul akan terdampak dari. Ya, baik. Semua pihak harus bergerak. Ada BNPB dan juga sejumlah instansi terkait, termasuk pemerintah di daerah-daerah, termasuk kami media, Pak Topo, yang juga tidak bosan terus untuk membantu sesama warga untuk bisa lebih aware lagi dengan potensi atau ancaman bencana yang mengancam di banyak wilayah di Indonesia. Terima kasih Pak Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Metro Pagi atas partisipasinya. Kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti ada rekan saya Ani Rahmi yang akan kembali dengan perakiraan cuaca di segmen selanjutnya.